So teman-teman malam ini, oke, Yes. selamat malam teman-teman. Jadi malam ini kita mungkin kayaknya kita nggak punya banyak waktu ya Mbak Vena, karena Mbak Vena ada next class. Jadi kita manfaatin deh waktu yang ada sekitar 30-an menit ini untuk membahas Aha, topik yang betul. cukup, kalau aku bilang tuh cukup bold pertanyaannya gitu, cukup berani pertanyaannya. Are you Mhm, truly mhm. living? Kalau bahasa Indonesianya tuh secara kasarnya tuh kayak gini nih, kamu beneran hidup nggak sih sebenarnya gitu? Ayo benar-benar hidup yang sebenarnya gitu, benar hidup yang kita pilih, benar-benar hidup yang kita jalani itu benar-benar hidup yang kita pilih. Ayo Mbak Vina, kita bahas ini. Thank you. Oke, so saya punya beautiful Isti sebagai hostnya saya. Dulu, dulu aku kalau nggak kenal di Agnes, aku pikir hidupku Israel. Aku pikir hidupku is real, benar-benar. Oh inilah tujuannya aku hidup. Aku pikir, kenapa? Karena di sekeliling aku begitu. Jadi aku pikir so real. Contoh gitu ya. Aku pikir hidupku nih kah punya tubuh wanita, berarti ya aku nikah punya anak. Terus habis punya anak, aku besarin anakku. Kalau aku besarin anakku, anakku sukses, itu adalah sukses buat saya. Dan aku pikir so real. Kayak aku nggak punya pilihan yang lain gitu. Yes. And oke, Sama Mbak, aku juga dulu berpikirnya gitu. ya, dan ternyata ya, eh, dan kalau misalkan tadi kehidupan ini kita benar-benar hidup nggak sih atau cuma jalani hidup aja? Kemarin aku malah ngelihat satu postingan kalau dia bilang tujuannya hidup adalah untuk menuju kematian. Terus aku, oh my God, nunggu mati. Emang sih bener, tapi kalau kamu hidup tujuannya untuk mati, gimana nikmatinya ya gitu? Dan itu banyak loh terjadi di sekitar kita. Hidup untuk mati ya. Ya, Terus jadi menghitung, maksudnya ya sibuk betul. menghitung pahala gitu, nanti supaya bisa dibawa mati gitu kan. Exactly. Jadi dia nggak benar-benar hidup di sekarang, nggak presence, tapi dia hidup untuk futures yang ya tadi dia nggak include dia punya eh, presence momen saat ini gitu. Jadi ah sebelum kita gali lebih lanjut, saya mau tanya sama teman-teman sendiri, apa artinya hidup buat teman-teman? Apa artinya hidup nih buat teman-teman? Silakan yang mau yang mau bertanya dan segala macam. Ya, kamu buka kameranya akan lebih beautiful. Saya bisa kelihatan kamu tuh benar-benar hidup bukan AI. Yes, please. Mari kita open kameranya supaya kita hidup lebih hidup ya, Mbak. Habis Zoom ini kita hidup lebih jadi Iya, lebih bukan hidup. AI. Iya, So hidup true. membosankan. Iya, oke, hidup. Yes, yes. Seberapa banyak dari kita hidup itu membosankan buat kita karena gini-gini aja, sulit dan segala macam. Jadi, ketika kita melihat hidup itu membosankan, hidup itu penuh perjuangan, hidup itu nggak asik, jadi tanpa sadar kita menciptakan banyak masalah dan kita, ya, em, thanks di akses aku bisa kenal bahwa kita bisa menciptakan kehidupan. Ketika aku mendengar kita bisa menciptakan kehidupan aja, aku bingung lah. Kan aku udah ciptain kehidupannya. Ya, Mbak. People pleasers, ya. Hidup People untuk menyenangkan. pleaser, ya. Ya, hidup untuk menyenangkan orang lain. Oh, wow. Seberapa banyak relasi kita hidup itu hanya untuk berbakti. Yes. Untuk Menyenangkan orang berbakti pada orang lain. tua, Ya, berbakti memilih pada jurusan suami. kuliah hanya untuk menyenangkan orang tua misalnya. Yes, berbakti kepada pasangan, berbakti kepada sebagai anak, kepada orang tua, berbakti kepada kita punya negara, tapi bukan dari pilihan, tapi dari kewajiban. Ya, so everything that brings up, so semua artinya hidup buat kamu. Hidup itu pengorbanan, hidup itu kewajiban, hidup itu keharusan, hidup untuk menunggu kematian. Really this right, great. Right wrong with Yes, right wrong Bapak with bad mention papa about connections, and bad beyond. papa and beyonds. Mbak Isti, apa yang berbeda? Aku tahu kamu udah beberapa kali ikut foundation, ikut beberapa kelas. Nah, Yes. besok tuh ada kelas foundation dan kamu still choose. So what is that for you? Kenapa sih kamu milih lagi? Um, karena aku ngerasa bahwa dari some apa gini, di satu titik ada kita itu kadang kayak ngerasa hidup tuh walaupun udah sering bars dan sebagainya ikut kelas, tapi ada satu titik di mana kadang kita gini ya, kok aku kayaknya perlu sesuatu yang lebih
gitu loh. Sesuatu yang lebih lebih asik yang bisa berkontribusi untuk hidup aku gitu. Dan eh, salah satu yang muncul di anu apa my perceiving itu aku mau ikut kelas foundation lagi ya. Dan kali ini saya memilih untuk eh, apa namanya tidak online gitu. Online kan biasanya ikut yang global foundation gitu. Dan itu online biasanya kalau ikut yang online tuh baru 2 jam udah tidur gitu. I want to saya benar-benar ingin duduk duduk dengerin dan apa namanya Difasilitasi, present gitu. Ingin present. difasilitasi. Ya, ya, Ya. yes. Thank you Mbak Isti. Dulu sebelum saya jadi CF, sebelum saya jadi Certified Facilitator, saking saya sukanya itu saya ikut 16 kali sebelum saya jadi CF. Wow, 16 kali foundation. Wow, luar biasa ya. Ya, Aku 16 berapa kali. ya? 5 kali kali ya. Oke, 16 kali itu sebelum jadi CF. Sesudah jadi CF tiap tahun aku ikut. Wow, wow, wow. Ya. Kenapa? Karena aku ketika di dalam 4 hari pun kadang suka check out ya. Yes, Suka check out. Kita nggak mau mendengar karena there is something yang bisa bikin kita change dan kita nggak mau dengar. Itu sering check out. Jadi ketika yes. aku dengar lagi, oh my God, even from the same facilitators gitu kan ya. Aku ambil sama Devi 2 kali, aku ngambil sama Marlin Mondo 2 kali, aku ngambil. Pokoknya even sama facilitators ya, tetap selalu ada yang berbeda. Nah, level kesadarannya berbeda, level presence-nya berbeda, dan itu itu bicara tentang fondasi seluruh area kehidupan kita. Jadi ibarat kalau aku bilang kalau kita mau punya kantor yang diperbaiki nih, bukan hanya kantornya, tapi being kitanya. Yes. Mbak Ya, Vena, mungkin aku bisa share ya. Aku ya, cerita dulu pertama kali aku ikut kelas foundation, Mbak Vena tahu sendiri ya. Aku ikut kelasnya si Ryan, Mbak Vena yang jadi host waktu itu. Ingat banget tahun 2020 awal sebelum pandemi. betul. Januari, Yes, Januari bukan setelah hujanan. tahun baru. Yes, Ya yes. benar. Ya, jadi waktu itu aku ikut itu aku benar-benar kata Mbak Vena aku tuh check out. Aku Hmm. pikir tuh gini Mbak, karena kan waktu itu kita masih pakai logik banget ya kalau ikut kelas gitu ya. Itu Mhm. tuh kayak yang dalam, aduh ini kelas berat banget ya materinya. Aku tuh keluar masuk toilet teman-teman. Ya. Keluar masuk toilet. Tapi ternyata setelah aku dengerin lagi, benar kata Mbak Vena dengerin lagi recordingnya itu ternyata aku tuh bukannya tidak paham materinya, tapi aku belum mau dilihat hidup aku gitu loh, belum mau membongkar aspek-aspek kehidupan saya yang selama ini seperti kata Mbak Vina, dulu tuh kita ngelihat hidup itu ya seperti orang lain, menikah, punya anak dan sebagainya gitu kan, kayak gitu. Nah, Mhm. sekarang dan setelah itu tuh jadi berubah gitu loh. Oh, ternyata tuh Mhm. hidup tuh banyak pilihannya. Pas dibongkar-bongkar dan itu tuh di kelas foundation itu tuh banyak banyak banget ya aspek yang dibongkar dari Mhm. jadi waktu itu saya tuh satu yang tidak mau saya lihat adalah aspek relationship sama aspek keuangan dan itu tuh saling saling ini saling berhubungan erat gitu dan itu Ya. benar-benar setelah mau saya mau lihat dan saya mau dibongkar itu wow banyak banget yang bisa saya create setelah itu gitu. Wow, 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 keren, keren, Kak. Jadi setelah dibongkar baru malah bisa create ya. Sekarang Mbak Isti juga kemarin aku lihat ada create kelas-kelas dan segala macam. Yes. Because energy so different. Before, ya sebelum dan sesudah energimu makin lama ya you keep choosing terus energinya berbeda. Dan people diakses itu kita menjadi invitation because di energinya. Yes. Ya, Yes. bukan tentang tekniknya atau apanya, tapi energi kita karena kita memfasilitasi space di dalam kelas. Yes, true. Ya, ya, True. kita memfasilitasi space by our being gitu. Jadi, ya fondasi itu adalah menggali sehingga your being change, your structures, your foundation in your life change sehingga kamu menjadi undangan for other people. Karena kalau nggak kan sama aja kayak struktur orang lain sulit, and then kamu sulit. Why I choose you? Jika kamu sulit kan, ya Ya. there is something yang difference because karena kamu punya foundation of the being, the energy so different, itulah yang menjadi invitation for people to come to access. Nah, True, they're true. looking for possibility because you're being the possibility. Ya, nah waktu aku ikut kelas Access Foundation itu yang pertama kali karena aku niatnya itu waktu itu pengen nolongin orang. Jadi aku pernah kena klien yang abuse and then pass away, walaupun aku belajar banyak teknik dan kemudian dia meninggal. Terus di Access ada kelas abuse. Terus dia bilang gini, oh ya kamu perlu ikut bars dulu, abis itu foundation, baru bisa ngambil kelas abuse and everything. Ya
udah ketika aku masuk terus bilang, oh ini keren banget. Jadi aku datang bukan buat aku datang lagi mikirin gimana gua fasilitasi klien. Iya, 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 iya. Jadi aku datang tuh lagi belajarin tekniknya gimana nih aku mau memfasilitasi klien. So that's why yang aku bilang aku nggak present for me. Yes. Ya, ada beberapa area aku present, tapi ada beberapa area aku check out gitu kan. Ya, Ya. terutama yang daerah relasi, daerah abuse, aku masih menganggap that's so real. And yang paling yang paling berat buat aku untuk change adalah tentang helping people. Aku masih tuh di situ, the big five. Iya, karena kan datang untuk nolongin orang, datang untuk memfasilitasi klien dan segala macam. Iya. Terus lain cuman akses kan soal bilang ada being yang choose, ada being yang tidak choose. Kamu bisa Mm-mm. menolong being yang choose, beingnya yang memilih. Karena ketika being yang memilih itu kasih kemudahan buat dia. Dan kita ketika bilang ketika Mbak Vena bilang untuk membantu orang, kita tuh suka lupa ya. Kita membantu orang, tapi kita lupa untuk menolong diri kita sendiri sebenarnya. Ya, we do kindness for other people, but do not kind to ourselves. Ya, itu yang dan itu terus terang waktu yang saya ikut foundation yang pertama itu tuh bener-bener dibongkar sampai waktu itu saya Ryanti bilang ini. Jadi sebenarnya siapa yang harus kalian tolong diri yang kalian cintai dan harus kalian tolong pertama kali. Terus ketika dia bilang ketika waktu itu dibilang diri kamu sendiri itu saya langsung melongo, hah? Gitu kan selama ini jadi kita mikirin orang lain gitu ya. Terus kita pikir, hah, diri sendiri apa nggak egois tuh? Iya, kita Kalau kita pikirnya kita pikir egois. diri sendiri egois gitu. Jadi kayak waktu itu ya aku pengen ikut kelas di waktu awal-awal. Itu kan harganya lumayan ya. Terus aku bilang gini, Iya, aduh, ini kan aku bisa pakai buat anakku ya, aku bisa pakai buat ini, aku buat... iya, Nah, so true. yes. Tapi yang menarik ketika aku milih buat aku, ketika aku start milih buat aku, anakku bisa milih buat dia loh. Yes. Ketika kita choose something different, anakku ternyata bisa choose something different buat dia. Contoh ketika aku ikut kelas relationship dan difference, aku ikut kelas 2,5 hari sama Ryan waktu itu online karena lagi COVID. Hmm. Aku di dalam ruangan gitu kan, karena lagi online di dalam ruangan, di dalam kelas kan aku present dalam kelasnya. Selesai kelasnya, sorenya anakku masuk, dia cuma bilang, Mam, kenapa ya aku punya relasi yang selalu aku dukung yang cowoknya atau pacarku atau temen yang aku suka tuh aku yang dukung dia. Kenapa aku nggak dukung diriku sendiri ya? Terus aku bilang, Dem, gue yang ikut kelas dia yang dapet. Itu sama Mbak, waktu habis aku ikut kelas foundation pertama itu aku pulang terus aku tanya sama anakku, siapa sih yang sebenarnya harus kita sayangin terlebih dahulu di dunia ini? Terus dia bilang, oh myself gitu dengan bangganya tampar akunya. Ya, ya, jadi dan there's many topics di dalam kelas foundation yang wow, yang nggak saya dapatkan dari modalitas yang lain, true, karena itu ngebangun something yang aku nggak mau lihat. Hmm. Hmm. Jadi kalau kita misalkan kalau pergi terapis, aku ke terapis, aku cuma maunya uang, aku maunya cuma relasi, tapi aku nggak mau lihat hal lain. Yes. Aku merasa this is my problem, fix this one, fix my relationship, fix this one, nggak di seluruh area, gitu loh. Ya, 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 ya. iya, iya. Kita cenderung datang adalah kita pikir cuma satu gitu. Oh, masalah uang ya udah datang difasilitasi uang, tapi oh my God, this is truly different. Dan memilih kelas akses tuh benar kata Mbak Vena, memilih dengan energi bukan memilih dengan our mind ya. Jadi ketika kita punya masalah keuangan, terus kita berpikir bahwa oh aku harus ikut kelas ini nih money gitu kan, Mhm. which is not that linear kayak gitu Linear, gitu, enggak nggak linear linear sama kayak gitu sekali. gitu. Enggak Yang linear soalnya sama waktu sekali. itu saya punya masalah problem dengan money, yang Mhm, terjadi saya malah choose kelas-kelas body mhm. gitu. And my my ini my money problem itu one by one itu ini loh teratasi Yes, gitu. ya, ya, Unik kan? yes, yes. Jadi, ha, em, saya mengundang teman-teman untuk kamu bisa memilih pemilihan berbeda sama hidup. Nah, terus kalau mau ada question silakan angkat tangan. Ya So, silakan teman-teman kalau ada yang apa artinya hidup buat kamu? Halo, teman-teman. Aku lihat di sini ada Ros Abad, ada Budwir, Pak Lagawak, Sumo. Halo, Mo. Ya. Husnul, Vivi, iPhone. Ada yang namanya iPhone. Priyanka. Ada yang namanya iPhone.
Ade, Koswara, ya, Kali, yes. So, banyak sekali aspek dalam hidup kita yang ketika masuk kelas foundation tuh orang masih dalam logika. Dan banyak sekali orang datang logika, ya. Gimana sih caranya? Gimana sih caranya dia mau put like how to-nya, bukan being, being, not being, Yes, bukan bahkan ada present. yang nanya gini loh. Sebenarnya aku nggak tahu sih apa sih gunanya ikut kelas foundation gitu. Jadi masih pakai main kan gitu. Ya, What for gitu, gunanya untuk aku apa gitu, ada yang seperti itu, atau bahkan ada yang udah pernah ikut foundation terus udah berapa tahun ya, udah 5 tahun gitu kan, which is foundation, kelas foundation sendiri juga berubah dan materinya juga apa, keren banget sekarang gitu, itu juga ada ya. yang nanya kenapa sih harus diulang lagi gitu. Apa dong jawabannya Mbak Bena? Oke, kalau aku sih eh, baru tahu setelah ngalamin, makanya kita nggak bisa ngasih rasa, karena rasa itu kan preference sendiri ya. Ya, Yes. saya nggak bisa bilang, oh ini durian itu rasanya ada pedes-pedesnya gitu kan, aneh kan. Durian wangi stroberi terus ada pedes gitu kan, Tidak. kenyal-kenyal kayak durian terus wangi stroberi ada pedes gitu ya. Ya, Ya. kamu perlu alami sendiri, makanya jadi kamu tahu. Kalau saya waktu itu yang saya lihat, wow, ada something yang tiba-tiba kayak berubah yang kayak tadi Mbak Isti bilang, kok aku lama-lama adjustment-nya mulai, kalau aku pribadi kok aku lama-lama adjustment-nya mulai berkurang Mm-mm. ya Yes. terhadap diriku sendiri. Kok aku lebih happy. Terus aku merasa kok aku lebih sedikit memerlukan orang, needless. Mm. Ya, needless. Needless tuh artinya I'm happy. Kalau dulu aku pergi kalau traveling itu kalau nggak ada temen nggak bisa. Oh, Ya, oke. selalu butuhin temen. Kalau nggak anakku kah aku bawa gitu kayak orang aneh gitu loh. Aku jalan ke luar negeri sendirian gitu ya. Ah, Kayak aku masih membutuhkan orang lain, the energy of need. Dan kemudian ketika diakses ya, aku pergi ke luar negeri segala macam itu nggak ada nih tapi happy banget gitu loh. Karena apa? Ketika seperti itu aku lebih presence malah. Iya, kalau yes. nggak aku bersama dengan temanku kan, atau bersama Mm-mm. dengan anakku, jadi repot berdua gitu ya. Tapi ketika aku bisa sendiri, I'm truly enjoy the moment when ketika aku sendiri. Jadi ketika aku traveling sendiri pun kayak lebih present buat aku. Jadi needless-nya itu udah berkurang, berkurang, berkurang dan aku enjoy. Ada orang, nggak ada orang, aku enjoy sama ya itu tadi lebih presence. Kayak lebih ini juga sih, lebih punya apa, intimacy dan relationship yang lebih dalam dengan diri sendiri ya. Ya, dan lebih present yang tadi kan, aku bisa lebih present to enjoy the weathers, aku bisa lebih present enjoy everything gitu ya. Apalagi waktu itu benar-benar aku terpisah sama Ninta, jadi ketika di Eropa, Itu aku lucu. iya, aku visanya bisa bolak-balik, ternyata Ninta cuma sekali doang, dan kita pikir waktu ke Kroasia itu adalah masih Eropa gitu. Jadi di tengah perjalanan, itu udah tengah perjalanan, kita udah beli bis, udah 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 beli apartemennya, kita udah sewa dan segala macam, semuanya udah. Terus di tengah perjalanan Ninta udah dibalikin, gak bisa keluar dari Schengen. Oh, Nggak bisa keluar dari Schengen terus dibalikin. Terus gue mesti jalan sendiri ke anta beranta yang bahasa Inggrisnya kagak ada, wifi-nya nggak ada. Terus aku wow. ya jam 1 malam aku mesti ngecek in apartemen yang dimana aku nggak punya wifi, aku nggak punya mata uang euronya nggak bisa dipakai. Bahasanya juga cukup unik buat aku. Oh my God, ini bener-bener tuh akses gue pakai. Pengen So, nangis. tools yang mana yang dipakai? Oh, semuanya. Hope That's It and Better Than This gitu kan. Please Universe ada yang kontribut sama aku dan segala macam. Ya, bayangin Mbak orang nggak ada wifi dan aku malam-malam jam 1 nggak tahu beli wifi di mana. Setiap Hmm. ketika lagi ada perhentian atau stop, mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Ya. The lack of bahasa Inggris dan stop itu kan cuma buat parkir, apa buat mobil isi gasoline karena itu kan tol ya, buat isi gasoline terus sama minimarket doang. Jadi mereka nggak jual wifi. Tapi akhirnya survive, everything okay karena pakai tools akses. Yes, dan I ask how does it get the better dan segala macam. Yes. Aku sampai ketemu yang punya apartemen itu bisa bahasa Inggris. Entah aku bisa ditolong orang waktu itu bener-bener dan orangnya apartemen itu jemput saya waktu lagi di kan transit sampai di mana bisnis stop gitu kan sampai di Kroasia dan kemudian dia jemput sama yang punya apartemen padahal itu jam 1 dan dia nggak tahu saya nggak tahu dia wifi-nya nggak ada. Are you fed? Are you fed?
baik banget yang punya apartemen ya, bener-bener how does it get any better than this deh gitu ya. Iya, iya. Dia anterin saya ke apartemen, ke unit, terus dia kasih tahu tempatnya, dan tempatnya so beautiful, cuman langkah lima, ya beberapa turun ke bawah langsung beach gitu kan, langsung pantai yang sepi, enak banget gitu, kayak kota kecil. Terus bisa naik bisnya langsung ke kota-kota yang unik, kota-kota tuanya. Aduh, pokoknya itu amazing banget. Itu padahal saya udah pengen nangis karena nggak punya temen. Dan setelah minta, are you okay, are you okay, dan segala macam, dan minta juga pakai tool akses, udah sih get in better than this, walaupun dia harus keluar uang dan segala macam, dan I willing to pay juga karena udah sewa rent. Ya, Dan everything is like perfect. ya. Dan yang menarik adalah aku pengen pergi ke gunung, jadi tapi aku pengen perginya ke gunung, Mbak. Jadi waktu itu aku udah bilang sama Ninta, aku pengen pergi ke gunung. Ninta bilang, aku pengen pergi ke pantai. Dan yang menarik, koper saya isinya baju pantai, yang dimana saya ke Kroasia pantai. Dan Ninta yang mau ke pantai isinya baju apa ya, kayak jas Dingin. kayak Kok gitu. ngomongin gue? Masuk-masuk lagi Iya, ngomongin gue. bener. Iya, Nin. Lu ingat di Kroasia nggak, Nin? Ya, ya. Gue pengen ke gunung terus pakai bajunya, ternyata yang gue bawa baju pantai, dan lu pergi ke Vienna yang bawa Baju dingin. baju dingin. That's, yeah, what we know actually. Apa sih yang kita perceiving gitu? Padahal aku nggak ada plan untuk ke pantai. Tuh si Ninta tuh yang punya plan ke pantai, tapi bawanya baju dingin. Gue yang plannya pengen ke gunung, pakai bawanya baju pantai. Itu kocak banget. Tapi akhirnya kalian memang akhirnya ketemunya pantai sama ini. Ya, aku akhirnya di Kroasia di pantai, Mbak. Yang rencananya pengen ke gunung, Ninta yang rencananya ke pantai, dia di gunung dia. Sih, ya, nggak bisa dinalar ya, gitu kan? Enak, enak gitu ya. Tapi dengan tol Ya, aktif tuh jadi kayak so much fun. Padahal tuh udah kayak, aduh, gue bete banget sih sendirian gak di sini. Terus si Ninta gimana tuh nasibnya pulang, pulang balik. Dia mampir kemana dan segala macam. Ya, ya. Tapi kita yang tadi pakai tol akses itu bener-bener all of life comes to me with issue and glory, walaupun nggak is waktu itu. balik lagi ya ke pemilih kelas ya. Yang lucu nih, oh, kelasnya foundation kan minggu depan ya Mbak, minggu Mhm. depan. Tapi saya tuh udah kayak bersif, oh my God, aku tuh udah, kenapa ya aku nih ngehang nih beberapa hari ini nih. Kayak ngehang terus aku nanya dong, kok aku kayak ngehang ya? Ikut meeting tuh kayak ngehang Mbak, asli meeting. Can you please, aku nanya lagi, ini maksudnya apa? Coba dijelasin. Pakai bahasa Indonesia deh, jangan pakai bahasa Inggris gitu, kayak ngehang gitu. Dan Ya. kan tadi tadi itu saya pergi sama anak saya ke imigrasi mau perpanjang paspor, terus saya nanya gini, kok mami kok sekarang belakangan ini kok kayak anu ya, kayak ngehang ya gitu. Terus saya gini, and then I ask my buddy, ini apa? Oh my God, itu ternyata space. Space, Oh. terus barusan tadi saya, wah, oh my God, ini tuh udah difasilitasi sama si kelas gitu loh. Ya, karena kan, Jadi karena yes. space-nya ini tuh membuat, karena kebetulan saya tuh next academic year, kebetulan saya kerja di sekolahan ya teman-teman, Ya, ya, sebagai one ya, of the ya. leaders in the Aha. in the school. Nah, Mhm. untuk tahun ajaran depan tuh saya tuh akan punya dua jabatan gitu, which is yang, oh my God, is Mhm. everybody tuh bilang gini, kok kamu mau gitu segala macam, karena itu berat, terus terang berat. Tapi and then when ketika terus aku sekarang aku saya baru aware bahwa ternyata si kelas ini memfasilitasi kelas foundation minggu depan ini memfasilitasi saya Mhm. punya space untuk tidak react Mhm. gitu, untuk tidak bereaksi terhadap apa kata orang, untuk kayak bener-bener space banget gitu, spacey Yes. banget gitu. Ya, after the Global Foundation itu energinya kan berapa puluh ribu orang yang join, sehingga energinya so berkontribut kepada semuanya, Mbak. Gitu. Ah, Ya, from the Global Foundation energy is so big. Karena kan ada kayak puluhan ribu orang yang join, and then we do clearing together, so so ya, so energetically-nya change. Makanya kalau dulu wow, 4 hari, wow, kita udah 3,5 hari, udah cepet banget gitu loh perubahannya. So, yes, yes, ya, yes, gak heran kalau kamu amazing. merasa, kok aku udah ada space ya, kok aku udah terfasilitasi ya. Oke, seberapa banyak dari kita yang sudah terfasilitasi oleh akses. Wow.
Dan seberapa banyak orang berpikir ikut kelas, selesai di kelas, tapi dia nggak sadar kalau dia choose, dia tap, akses itu. Everything that, hello, guys? Ya, ya, oke, ya, Jadi kayak halo. internet siapa ya dia Iya, putus. internetnya agak lag ya. Oh, Internetnya agak lag. internetnya Mbak Firna. Ya, Oh ya, iya. ya. Sih. Jadi seberapa banyak dari kita yang nggak sadar, even kita udah ikut kelas, kalau kita masih tap in ke energinya dan mengizinkan bears down, itu eh, akses sendiri punya energi yang terus berkontribusi sama kita. Jadi kelas itu is not end actually. Yang setahu Ya, saya, ya, ya, ya ya. dia terus berkontribusi kayak Mbak Isti, kok kelasnya belum start atau udah start atau ketika I choose dia sudah contribute. Ya, ini beyond logika sebenarnya. Nah, tapi Yes, kebanyakan yes. dari kita yang membuat apa ya, receive-nya tuh makin sedikit adalah karena kita menggunakan mind, apa yang aku Hmm. dapat. Nah, benar, benar, benar. Ya, Karena ada teman yang habis ikut kelas foundation, terus dia ngerasa, kok aku gini, gini, gini. Terus aku cuman gini, can you please just receive, ya relax gitu kan. relax, be allowance, Yes, gitu. yes, 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 Jangan tanya kenapa, 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 gitu. Terus yes, yes, just yes, receive. yes, just receive because the energinya if you kalau bears down itu bukan logikanya kamu yang di bypass tapi kesadaran kamu dibangun dengan melepaskan limitation. Jadi limitation ketika kelepas itu space. Nah, dari situ baru kamu choose something else. Ya, ya, ya. Dan asiknya di kelas foundation, kalau kelas foundation itu Mhm. clearingnya banyak banget. Aku suka banget. Dan itu ya teman-teman, it's in all our life aspects, di semua aspek kehidupan kita, Betul, 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 betul banget, Mbak di Isti. clearingnya. Ya, kalau misalkan kita menyukai kayak kita menyukai kayak tadi pain gitu kan, rasa sakit. Kita menyukai rasa sakit dalam keuangan, rasa sakit dalam relasi, rasa sakit dengan tubuh, atau kamu ingin memiliki kemudahan, sudah bosan dengan rasa sakit kamu, welcome. Tapi kalau kamu masih menyukai, silakan juga, nggak ada yang salah. Karena aku menyukai rasa sakit itu cukup lama untuk ngelihat dan memilih yang berbeda. Kalau nggak, aku pikir that's real, that's normal rasa sakit itu. Kan ada orang yang memang dia bilang kalau saya tuh nggak hidup kalau nggak sakit. Makanya Ya, dia memilih sakit terus. ya, ya, ya. Kita clearing banyak sekali kemarin body process, terus kemarin kelas foundation itu sorry, kelas facelift aja larinya kemana-mana kemarin. Karena kebetulan semuanya repeat ya, jadi repeat dan ada satu yang udah ikut kelas-kelas yang lainnya juga, jadi tanyanya akan lebih asik dan lebih. Dalam. Jadi Yes. ya, jadi itu keseruannya kita. Setiap kelas itu memfasilitasi teman-teman berdasarkan pertanyaan teman-teman. Jika kamu ingin tahu lebih dalam tentang kamu, kita akan jauh lebih memfasilitasi. Seberapa kamu mau receiving itu tergantung dari kamu. So, setiap kelas diakses unik. Kalau kamu mau join silakan, mau join dengan saya ataupun fasilitator lain, kita punya banyak facilitators yang berkontribusi untuk akses consciousness, untuk membangun kamu punya. Intinya sih semua kelas itu membuat kamu jadi kamu. Intinya itu. Ya, mau kelas body, mau kelas facelift, mau kelas bars, membuka limitationnya sehingga kamu jadi kamu dan kamu happy. Itu intinya. So, kehidupan gak jadi boring lagi buat kamu. Yang namanya iPhone, kehidupan gak jadi boring lagi. Namanya kan iPhone, jadi saya panggil iPhone, kehidupan jadi nggak boring lagi. Coba lihat deh, Isti kayak tadi yang Ninta kayak semua dari kita tuh happy so much gitu ya. Kehidupan nggak memboringkan. Terus kemudian hidup kamu bukan lagi untuk sacrificing diri kamu untuk nyenengin orang lain. Orang yang kamu Yes. senengin terus nggak bahagia-bahagia, bukan seperti itu juga. Beyond dari itu. Dan mungkin buat teman-teman yang apa namanya yang selama ini tuh punya ada looping problem yang kayak dulu saya punya looping di satu problem gitu nggak selesai setelah apa foundation itu saya berani kontribusinya tuh gede banget buat saya terus terang ya saya cerita tentang saya kontribusinya besar banget tuh kelas foundation tuh karena jadinya saya bisa menentukan oh ternyata tuh saya punya pilihan lain loh gitu Mhm, nggak harus ngikuti apa kata orang gitu and then I bisa nyelesain looping problem saya itu gitu so mhm, mhm. seru sih seru seru banget Ya, gitu. yes. Dan
Jadi seberapa banyak kesenangan yang kita pikir nggak mungkin. Karena kesenangan kan ketika masih kecil dibilang, oh kamu jangan terlalu apa ya, hidup itu serius, jangan sampai salah milih gitu. Jadi kita membongkar semua tentang kamu menciptakan kehidupan. eh, Kamu sekolah mesti yang benar, jangan sampai salah sekolah, salah milih kerja, salah milih pasangan, semuanya gitu kan. Akhirnya kita pakai kehidupan Mm-mm. kita berdasarkan faktor benar atau salah, nggak boleh salah, mesti benar gitu. Jadi kita nggak benar-benar happy jadi kita gitu ya. Sa itu sekilas cuplikan tentang foundation. Dan kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungin aku atau Isti gitu kan ya untuk Yes. dapat infonya akhir bulan ini, akhir bulan Mei. Tanggal 23, 24, 25, 26. Dua Itu tiga dua empat dua lima weekend. enam. Yes, dan oh, bagaimana jika kamu mengizinkan untuk memilih untuk menginvest kepada kehidupan kamu? Karena invest ke dalam kehidupan kita nggak rugi. Invest emas, emas bisa naik sih, tapi kehidupan kamu jauh lebih berharga daripada semua itu kan. Yes. Kita bisa menciptakan emas lebih banyak lagi gitu. Exactly. Oke, thank you Mbak Isti, thank you sharingnya. Thank you Nintya yang tadi udah ikut senyum-senyum. Siapa? Nintya tadi yang udah datang ikut senyum. Dan Thank juga untuk you. teman-teman yang tadi udah bilang bahwa oh kehidupan itu membosankan atau menjadi untuk menyenangkan orang lain, bagaimana jika kamu sekarang bisa membuat pilihan yang benar-benar berbeda, oke? Dan kita akan bongkar limitation yang membuat kamu nggak bisa milih. Jadi kayak ketarik gitu. Pilih begini, ketarik lagi. Pilih begini, tarik lagi. Tapi bagaimana jika uh, kehidupan kamu jadi jauh lebih menyenangkan? Yap. Thank you Isti, thank you Mbak Cici, Thank you Mbak thank you Vena. semuanya. Terima Thank kasih you yang meliput teman-teman. juga. Bye-bye. Bye-bye.